mencapai CP. Artinya apa? Dalam kegiatan kokurikuler dan intrakurikuler, karena di intrakurikuler ada proyek juga, maka itu tetap berjalan, tujuannya beda. Kalau di dalam mata pelajaran itu ada proyeknya, tujuannya untuk mencapai CP. Sementara proyek dalam kegiatan kokurikuler yang ke-5 tujuannya untuk peningkatan kompetensi dan karakter profil pelajar Pancasila. Sehingga kalau ada proyek dalam kegiatan intrakurikuler itu tidak bisa tidak dilaksanakan, tidak bisa digantikan oleh proyek ke-5 karena tujuannya berbeda. Lagi tujuan proyek dalam kegiatan intrakurikuler adalah untuk mencapai CP. Sementara dalam kegiatan kokurikuler tujuan proyeknya untuk meningkatkan kompetensi dan karakter. Kita lihat di dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila tidak menggantikan pembelajaran berbasis proyek yang ada dalam kegiatan ekstrakurikuler atau yang ada dalam mata pelajaran. Kemudian juga profil pelajar Pancasila tidak juga hanya dibangun dalam kegiatan P5. Nah, makanya di dalam ini semua profil pelajar Pancasila itu ada di dalam semua. Dalam di luarnya itu ada guys. Bahwa kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler maupun budaya serta pendidikan harus mendukung terciptanya profil pelajar Pancasila. Bukan hanya dibentuk atau dibangun melalui P5, tapi intrakurikuler, kokurikuler, ekstro dan budaya di sekolah juga harus memberi dukungan untuk pembentukan karakter P5. P5 adalah pembelajaran kolaboratif lintas disiplin. Kenapa lintas disiplin itu? Karena di dalamnya pasti ada banyak mata pelajarannya dan dia mendekatkan pembelajaran dengan kehidupan nyata. Dia dilaksanakan secara kontekstual, tentunya sesuai dengan sumber daya pendidikan dan kontekstualnya tentu sesuai dengan situasi dan kondisi kita di sekolah. Kita mau angkat tema yang mana, tentunya melalui analisis sekolah. Selanjutnya di bagian terakhir itu menjadi padah untuk belajar dari lingkungan sekitar. Sekarang kita ke prinsip. Lagi-lagi prinsip. Kemarin kita belajar tentang prinsip. Masih ingat kemarin prinsip penilaian, prinsip asesmen. Ada 3 prinsip asesmen kemarin. Yang pertama, berkeadilan. Yang kedua, objektif. Yang ketiga, edukatif. Jadi sebelum kita melakukan asesmen, pastikan asesmen kita harus memenuhi prinsip. Dia memenuhi prinsip edukatif tidak? Dia objektif tidak? Kalau tidak memenuhi prinsip itu, kita sedang berjalan di tempat yang salah. Kita sedang tersesat. Prinsip-prinsip P5. Agar peserta didik bisa mencapai tujuan P5, maka ada prinsip holistik, kontekstual, berpusat pada peserta didik dan eksplorasi. Harus dipahami secara baik prinsipnya. Holistik secara harga kita melihat sesuatu secara utuh, secara menyeluruh, dengan secara
Maka dalam menentukan tema profil tema P5 penting bagi kita untuk menganalisis secara baik. Misalnya situasi yang terjadi di lingkungan sekitar kita, kekeringan misalnya, mesti dianalisis secara menyeluruh. Apa penyebabnya kira-kira? Bisa jadi mungkin ada musim kemarau yang panjang atau apalagi yang lain, atau ada pohon-pohon di situ yang memang tingkat daya serap airnya sangat tinggi sehingga membuat air di dalam tanah terserap semua. Kan ada juga pohon yang begitu dong. Kemudian hal-hal lainnya lagi. Artinya melihat sesuatu harus secara keseluruhan. Kemudian kontekstual. Kontekstual tentunya Bapak Ibu pasti tahu apa yang cocok untuk kita di sini. Kalau misalnya kami di Aleng misalnya ambil P5 tentang caci, menurut kami hasil analisisnya karena rata-rata orang-orang muda atau generasi sekarang sudah tidak banyak lagi yang apa namanya, sesuai dengan deskripsi kriterianya. Berarti kan ada soalnya berarti. Bentuk soalnya itu siswa diminta soalnya itu coba Anda misalnya ditanyakan salah satu murid, coba Anda menceritakan contoh sila keempat dalam kehidupan sehari-hari kepada teman-teman. Sehingga asesmen yang kita buat juga berkaitan dengan tujuan yang sudah kita tentukan dan aktivitas. Mereka tunjukkan lewat aktivitas itu. Karena bukan angka yang kita mau lihat, tapi karakter dari profil pelajar Pancasila yang sudah dipersempitkan. Pengalaman dalam menerapkan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, saya rasa ini tidak masalah. Saya cukup terganggu dengan tambahan deskripsi di wilayah cakap dan lahir. Peserta didik mampu menyampaikan contoh pengalaman dalam menerapkan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, tetapi belum menggunakan bahasa yang logis. Apakah ini tidak membias? Itu fokusnya di cara bahasa atau fokus di dia bisa buat itu di rumah, ya kan? Betul tidak? Kayak begini sudah tahu. Jadi soalnya berkembang dari satu soal tiba-tiba ada lagi soal lain. Nah, semakin kriteria lain lagi gitu yang mengukur di situ sudah. Nah, misalnya begini sudah di situ. Itu pinginnya maksimal anak-anak bisa sebut 2 atau 3, ya kan? Kan bisa anak kita ada anak yang tidak tahu sama sekali, bingung. Ada anak yang ibu bisa nanya saya waktu itu ikut ini ke-12. Kita bisa tanya, ada lagi kah? Apa lagi yang kau tahu? Bisa jadi berkembang berikutnya. Silakan kalian tambahkan. Seperti yang Ibu Rita katakan, kalimat rubriknya memang kesannya seperti ke bahasanya, tapi yang intinya di contoh penerapan sikap yang sesuai dengan sila keempat itu tidak terlalu mudah. Mungkin seperti yang Bu Rita bilang 2 atau 3 contoh, dan contoh itu coba kalau memang ada batasan di CP hanya di lingkungan keluarga saja, tidak. Tapi bisa kita kembangkan untuk keempat itu, dia bisa menyebutkan di contohnya di sekolah, di lingkungan masyarakat, begitu. Berkembangnya gitu, dia bisa menyebutkan contoh sikap yang sesuai dengan sila keempat di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga. Begitu. Supaya tidak bias ya mengerti, supaya tidak bias jadinya mengukur lagi di atas instrumen. Ada lagi hal tambahan yang terdeteksi bisa dipahami, sehingga begitu pun berikutnya itu peserta dicakap. Peserta didik mampu menyampaikan contoh pengalaman dalam menerapkan sila keempat Pancasila. Tambahan dari belum percaya diri dan pemerintahan. Kita tidak fokus di percaya dirinya.
tunggu, barang bahasa menggerai juga boleh. Barang sepotong-sepotong tapi kita paham maksudnya. Karena dia tidak bisa bahasa Arab ini. Ada anak-anak apa ratu dekat mereka tidak terbaik gitu. Kau dekat ya tapi tidak. Nonton mana sebelumnya? Oh ini baru jangan abaikan kita lewat sudah lihat tidak boleh. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu. Sekali lagi saya ingin bilang di fase A tadi setelah dilihat oleh Ibu Ani seperti itu, berkembang berikutnya nanti seiring waktu. Yang penting balik begitu fase B ya. Tadi memang fase B tidak presentasi. Mereka bikin yang pertama tadi. Salah ini. Boleh lihat Ibu anak deh. Soalnya 1, 2, 3, 4. Rubriknya mereka 1 soal. Akhirnya sudah dirubah dan dua-duanya sebenarnya boleh ya Ibu ya. Yang pertama itu tadi pas. Yang kedua juga pas, hanya memperkaya diri. Baik, sudah Bapak Ibu, kurang lebih coba kita lihat di apanya sudah kesimpulan. Sebelum ACC yang deskripsi, mungkin ada usulan dari teman-teman. Kira-kira bagaimana kesimpulan bahwa TP ini berhasil dan yang bagaimana yang kasih pengayaan, yang bagaimana yang remedial. Teman-teman lain yang bisa beri masukan. Mereka tadi mengukur penerapan sila ke-4. Kapan dikatakan berhasil TP-nya? OEP. Tidak kesimpulan. Bukan begini ya, cetak, 8, 6 cetak, mencatat berhasil. Ada kayak gitu, berhasil itu. Bukan berhasil secara klasikal, tapi secara personal. Asisten kerja, coba asisten sendiri yang bisa deskripsikan bagaimana kesimpulannya. Nanti dikatakan cakap ya kalau bagaimana. Atau berhasil kalau dia sudah dilayakan atau sudah di kolom 3 atau 4. Kita lanjut yang jelas baik dan misalnya berhasil kalau anak itu dicatat berarti dia mampu apa tadi. Nah sekarang ingat, anak-anak yang mau diberi pengayaan tentunya tidak sama dengan pendekatan terhadap anak-anak remedial. Ini hal lain, sederhana tapi jangan diabaikan. Karena pembelajaran kurikulum merdeka adalah pembelajaran yang sampai anak-anak mahir, sampai anak-anak mengerti, dan yang utama sekarang pembelajaran bukan hafalannya, tapi diimplementasi. Bagaimana berdasarkan konsep materi anak-anak mampu menerapkan itu dalam perilaku keseharian. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Dari kerja kita yang sederhana ini tadi, saya pikir kita sudah di 50% mampu bikin mobil. Bapak Ibu, jangan fokus di ini. Langkah pembelajaran berdoa apa? Jangan skenario apapun yang informatif yang saya beri. Itu sekali fokusnya. Kalau tulis apresiasi jangan diberi kegiatan apresiasi itu jangan dulu. Apa apresiasi? Mau bikin apa ini apresiasinya? Apa tanyanya? Oke? Tanya Bapak Ibu. Lalu Bisa tambah. Oke, silakan. Baik, saya tambahkan sedikit terkait remedial dan pengayaan. Di panduan baru dikatakan begini, tujuan remedial bukan hanya untuk perbaikan nilai, namun untuk meningkatkan capaian pelajar peserta didik. Dan demikian remedial tidak dilakukan dengan memberikan soal atau tugas semata. Kalau konteks kurikulum sebelumnya berarti dalam benak kita remedial itu adalah ujian ulang, ya kan? Tapi dalam konteks kurikulum merdeka tidak selalu seperti itu. Tidak selalu saya katakan. Melainkan dengan remedial melalui
pendampingan. Bimbingan belajar ulang. Jadi bukan diberi soal, tetapi diberikan pendampingan. Itu beda konsepnya. Demikian juga pengayaan. Pengayaan dilakukan bukan berarti kasih soal-soal yang sulit-sulit, tetapi dikasih tantangan. Mungkin soal sulit itu juga termasuk tantangan juga salah satunya. Tapi juga dalam konteks lain, tantangan itu bisa diartikan sebagai kasih materi yang lain lah, yang lebih tingkat kompleksitasnya lebih tinggi atau lebih sulit. Itu sedikit masukan khusus untuk remedial dan pengayaan, supaya kita punya mindset juga sedikit berubah dari konsep kita di kurikulum yang lama. Tombol remedial kan tidak air hujan ulang. Padahal tidak selalu seperti itu. Bisa remedialnya melalui pendampingan ulang. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu, paham sebagai dari selamat berkarya, analisis baik-baik, CP, susun baik-baik ATP sesuai dengan kebutuhan. Ya, nah 1.15 bisa jadi dapat mempraktekkan cara merawat kembang. Mereka tahu sudah bertanya seperti itu. Bisa paham Bapak Ibu? Nah, sudah kita lanjut ke modul. Menghargai yang menunjukkan dua ruang lingkup. Di situ yang penting sekali yang harus diperhatikan. Sudah muncul di tujuan pembelajarannya kata kompetensi menghargai ada dua dengan ruang lingkup materi yang berbeda, sehingga tidak ada yang hilang dari CP. Sekarang kita sepakat, kita lebih ke menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada CP. Sepakat ya Bapak Ibu? Kita menggunakan metode yang kedua itu. Kenapa kita lebih memilih menggunakan metode yang kedua itu? Karena itu lebih praktis, lebih gampang kita menganalisis. Dan kita bisa pastikan kalau semua yang terbuat dalam CP tidak ada yang kita lewatkan di situ. Karena dia nanti analisis kompetensinya, ruang lingkupnya. Setelah analisis itu baru kita susun kalimat.